dengan nomor NIM 8582026664. Di sini saya akan mengulangi tugas terakhir, yaitu tugas ketiga, tugas filsafat ilmu, yang menjelaskan tentang pilar pendidikan dalam prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan, istilah pilar dapat diartikan sebagai dasar atau penyangga utama yang menjaga dasar agar sistem pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Seperti tiang yang menopang sebuah bangunan, pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam bentuk generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Salah satu pilar penting pendidikan Indonesia berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Artinya Ing Karso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar materi pelajaran, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan. Di era digital, prinsip ini semakin penting karena peserta didik tidak hanya belajar dari guru di kelas saja, tetapi juga dari berbagai sumber di internet. Guru harus mampu menunjukkan penggunaan teknologi yang baik, seperti menghargai hak cipta, menyaring informasi, dan berkomunikasi secara santun di media digital. Yang keduanya yang Ing Madya Mangun Karso berarti di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai pendamping yang mendorong peserta didik untuk aktif belajar dan mengembangkan potensinya. Dalam pembelajaran daring, peran ini terlihat ketika guru menciptakan suasana belajar yang interaktif melalui induksi virtual, proyek kolaboratif, atau penggunaan media pembelajaran yang baik. Tantangannya adalah menjaga motivasi siswa agar tetap tinggi meskipun proses belajar sering dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dan yang ketiga sementara itu yaitu Tuturi Handayani, berarti dari belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri di era digital. Siswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar sehingga mereka dapat belajar secara lebih mandiri. Namun, kebebasan tersebut juga memiliki risiko seperti penyalahgunaan teknologi, kecanduan media sosial, atau mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, guru tetap perlu memberikan arahan dan pengawasan yang profesional. Menurut saya, ketiga prinsip tersebut justru semakin relevan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Banyak persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya literasi, menurunnya etika dalam penggunaan media sosial, sehingga kurangnya motivasi belajar dapat diatasi jika nilai-nilai seperti rendahnya literasi, menurunnya etika dalam penggunaan media sosial, hingga kurangnya motivasi belajar dapat diatasi jika nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara diterapkan secara konsisten. Guru tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik. Sebagai contoh, ketika marak penyebaran hoax di media sosial, guru dapat mengerjakan cara memeriksa kebenaran informasi sekaligus memberikan contoh sikap kritis terhadap berita yang beredar. Ketika siswa mulai bergantungan pada kecerdasan buatan atau internet untuk mengerjakan tugas, guru dapat mengarahkan mereka agar tetap berpikir kreatif dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Dengan demikian, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara bukan hanya warisan sejarah pendidikan Indonesia, tetapi juga solusi yang masih relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Nilai keteladanan, semangat kolaborasi, dan kemandirian belajar yang terkandung di dalamnya dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.